Kepolisian Polsek Kertapati Palembang menggelar reka ulang pembunuhan terhadap tersangka Robi Firly 20 tahun. Dalam reka ulang sebanyak 14 adegan diperagakan. Petugas pun sempat mengalami kesulitan lantaran banyaknya warga dan keluarga korban yang melakukan penyerangan terhadap tersangka. Beruntung tersangka dapat diamankan petugas hingga terhindar dari amukan warga dan keluarga korban. Reka ulang ini dilakukan petugas untuk melengkapi berkas penyidikan perkara pembunuhan terhadap korbannya atas nama Denny 42 tahun yang dibunuh pelaku pada 6 Oktober 2024. Pelaku datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan menunggu kehadiran korban. Korban meninggal karena 4 tusukan, 3 di bagian depan, kemudian 1 tusukan di bagian punggung. Rekonstruksi hari ini kami laksanakan untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan keterangan saksi. Kami sesuaikan dengan fakta dari hasil olah TKP. Usai menjalankan reka ulang, pelaku langsung kembali digiring petugas ke Polsek Kertapati untuk menghindari amukan warga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara di atas 10 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan aksi 2 orang pria yang melakukan duel menggunakan parang dan saling tebas. Aksi tersebut terjadi di Jalan Poros Makassar Palopo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada 20 Oktober lalu. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP dan langsung mengevakuasi keduanya ke rumah sakit akibat mengalami luka parah di tubuhnya. Adanya ketersinggungan dari kedua belah pihak ketika berpapasan di jalan, kemudian saling tatap yang berujung pada perdebatan yang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang semakin memicu panasnya suasana, sehingga berujung dengan duel menggunakan parang, memberikan himbauan agar menyerahkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum dan tidak ada upaya saling balas dan aksi main hakim sendiri. Kasus perkelahian tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian dan kini ditangani pihak kepolisian Unit Reskrim Polsek Pitum Panua Resort Wajo. Dan untuk kedua korban masih menjalani perawatan medis. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Seorang guru honorer sekolah dasar ditangkap usai dituduh menganiaya anak muridnya yang merupakan anak anggota polisi. Serangan udara Israel menghantam sebuah gedung Gobeiri, Beirut. FIFA menolak permintaan Bahrain untuk pindah tempat saat laga Indonesia versus Bahrain di Stadion GBK Jakarta. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Galuh Pandu. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali News Pagi hari ini dari informasi diduga akibat api puntung rokok 10 bangunan di Kota Bogor, Jawa Barat hangus terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api ini membumbung tinggi membakar 8 kios warga yang berada di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa sore. Tiupan angin kencang serta banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan. Bahkan bara api yang terbawa angin turut membakar 2 rumah dan 4 motor milik warga.
11 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas yang tiba bergegas berjibaku memadamkan api. Pemadaman kurang lebih sekitar 1,5 jam. Kendalanya api yang sangat besar, kemudian ditambah angin kencang, menyebabkan bara juga kemana-mana, begitu ya. Diketahui, percikan api pertama kali muncul dari limbah kayu dan karet ban. Sementara diduga pemicu kebakaran disebabkan api dari puntung rokok. Awalnya saya lagi duduk di situ, terus tiba-tiba ada asap di seberang, tengah-tengah, gak lama meledak, dar, abis itu kebakaran semua nyamber kanan dulu, baru ke kiri, habis itu motor baru meledak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena saat kejadian, pemilik kios berhamburan keluar menyelamatkan diri. Meski demikian, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, peternakan kambing seluas 300 meter persegi di Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Tidak hanya menghanguskan kandang, belasan ekor kambing senilai 150 juta rupiah hangus akibat peristiwa kebakaran ini. Peternakan kambing yang berada di Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Selasa siang. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar seperti rumput kering dan kayu membuat api dengan cepat meluas dan membakar habis seluruh peternakan seluas 300 meter persegi ini. Bahkan pemilik peternakan mengalami luka bakar saat berupaya memadamkan api. Selain menghanguskan peternakan, kebakaran juga membuat 17 ekor kambing mati dalam insiden ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dari data sementara, kebakaran disebabkan dari korsleting listrik pada area kandang. Pertama naruh rumput ditaruh di tengah pekalongan situ. Terus habis itu pas saya keluar, udah pada selesai semua, saya keluar ke pemancingan, udah mungkin lama di situ ada asap mungkin gede, udah saya lari ke sini. Asap dari mana itu, Bang? Asap dari tengah sini sih. Dari rumput atau dari mana? Kurang tahu sih, antara rumput sama ikan listrik. Kita dapat berita, langsung kita menunjukkan kurang lebih 9 unit. Dan kita mengalami kesulitan karena area ke lokasi jalannya sempit ya. Jadi unit-unit besar kita tidak semuanya bisa masuk. Ya, jadi yang masuk itu hanya unit kecil 2.500 dan 1 unit ambulan karena ada informasi ada luka bakar dari pemilik. Siap. Ini dugaan penyebab kebakarannya seperti apa Pak awalnya Pak? Dugaan sementara dari korsleting listrik ya, karena tidak ada bakar-bakaran di sini. Menurut informasi tadi area sini kan terkunci dan tiba-tiba ada asap tebal. Ya. Sebanyak 9 unit mobil dan 45 personil petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sempitnya akses masuk menuju lokasi sempat menghambat proses pemadaman. Tak sampai 1 jam, api berhasil dipadamkan, tak ada korban jiwa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek puluhan remaja yang menggelar pesta narkoba di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Dari 21 orang yang ditangkap, 14 orang positif narkoba. Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah hotel yang dijadikan tempat pesta narkoba oleh puluhan remaja di Pekanbaru, Riau. Dari 2 kamar hotel yang digerebek tersebut, petugas menangkap 21 remaja yang terdiri dari pelajar SMA, mahasiswa, dan anak di bawah umur. Petugas juga menemukan 3 butir pil ekstasi dan 1 bungkus plastik ganja yang diduga sisa narkoba yang belum digunakan. Menurut keterangan polisi, penggerebekan bermula saat polisi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas terkait penyalahgunaan narkoba. Dari informasi tersebut, tim Ditres Narkoba Polda Riau langsung melakukan penggerbekan dan menangkap 21 orang. Dari hasil penggerbekan kami temukan ada total 21 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki.
Dari 21 orang itu kemudian kami lakukan tes urin, ada 14 yang dinyatakan positif narkoba, ekstasi dan ganja. Ya, sisanya negatif. Di antara 21 orang itu pun ada 3 orang yang masih di bawah umur. Kombes Malang juga menjelaskan dari 3 orang di bawah umur, 1 diantaranya positif narkoba. Polisi mengembangkan kasus ini untuk mencari tahu pemasok narkoba untuk para remaja ini. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, petugas Polda Metro Jaya menangkap seorang warga negara Iran atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Polisi menemukan barang bukti narkoba seberat 4,4 kg yang dikamuflasekan menjadi keramik. Inilah detik-detik penangkapan Hadi Mohseni, warga negara Iran, yang dilakukan petugas Subdit 1 Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pengungkapan jaringan narkotika internasional ini bermula dari temuan kepolisian terkait dugaan pengiriman narkoba dari Dubai ke Indonesia. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan pengiriman barang untuk mengetahui siapa penerimanya. Diketahui barang haram tersebut akan dikirim ke salah satu hotel di Pluit dengan penerima atas nama Hadi Mohseni. Petugas berhasil mengamankan pelaku dan dari tangan pelaku diamankan barang bukti sabu seberat 4,4 kg yang dikamuflase menjadi lempengan keramik. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pemotor pedagang bawang meninggal usai menghantam truk di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga korban tertidur saat karena mengantuk dan baru datang kulakan bawang. Insiden ini terjadi pada dini hari di Jalan Raya Desa Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Pengendara motor yang merupakan pedagang bawang didapati tergeletak dan meninggal dunia. Korban diketahui naik motor dari arah barat dengan membawa bawang merah. Saat tiba di lokasi, sepeda motor korban yang sedang melaju kencang menghantam keras bak truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Korban pun langsung meninggal di lokasi. Ia diduga kurang fokus mengendarai motor karena dalam kondisi mengantuk. Truk versus dengan sepeda motor. Untuk kronologinya satu arah. Itu kendaraan sepeda motor dari arah barat menabrak truk parkir yang di badan jalan. Dugaan kami pengemudi sepeda motor microslip karena truk menyalakan lampu hazard pada saat parkir. Diketahui kendaraan truk bermuatan kayu ini sedang parkir dengan menyalakan lampu hazard. Sementara sopir dan kernet truk sedang istirahat di sebuah warung di sekitar TKP. Insiden laka lantas ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 4 tahun tewas usai tertabrak mobil yang dikendarai secara ugal-ugalan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban sempat terseret sejauh 600 meter. Kecelakaan tragis terjadi di Balikpapan pada Senin sore. Seorang bocah berusia 4 tahun, Aldi Tama, meninggal dunia setelah terseret sejauh 600 meter di bawah kolong mobil minibus. Dari rekaman video amatir, saat insiden terjadi, sang bocah sedang berboncengan dengan kedua orang tuanya di atas motor. Pengemudi mobil WS langsung melarikan diri setelah menabrak. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi. Ironisnya, tubuh balita ikut terseret mobil pelaku yang berusaha menghindari amukan warga. Korban baru terlepas dari kolong mobil usai terseret 600 meter.
Dari hasil pemeriksaan sementara, insiden terjadi lantaran WS mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak motor yang ditumpangi korban. Pelaku juga diduga pelaku pencuri kendaraan bermotor. 16.40 ya, 16.40 Daihatsu Xenia ini dari TL Beler menuju ke MT Haryono, kemudian tiba-tiba menekuk ke BDS. Nah, di TL BDS ini ada kendaraan roda 2 yang berboncengan bapak ibu serta anaknya, sehingga tertabraklah oleh mobil Daihatsu Xenia yang memang merupakan diduga adalah curanmor, karena memang dilakukan pembuntutan oleh pihak Reskrim Polresta Balikpapan. Kemudian mereka Daihatsu Xenia ini langsung tekuk kanan sehingga mengenai kendaraan roda 2 tadi yang berboncengan. Untuk korban sendiri ini ada 2 orang, yang satu yang luka ringan, kemudian yang anak kecil ini umur 4 tahun, dia terseret sejauh 600 meter masuk ke bawah kolongnya mobil Xenia ini, sehingga memang dinyatakan kritis pada saat itu dan tadi malam dinyatakan meninggal dunia. Saat ini WS telah diamankan di Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Seorang lansia tewas terkapar di tengah jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kakek malang ini tewas usai disambar motor yang melaju kencang saat dirinya tengah menyeberang jalan. Tabrak nih bapak yang mental kiri, ya kan? Nah itu motor kanan, nah yang itu yang nabraknya mental. Seorang kakek tanpa identitas tewas di ruas jalan Harsono RM, Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah ditabrak motor saat hendak menyeberang jalan. Saat kejadian, pengendara motor melaju kencang di jalur bus Transjakarta. Polisi langsung membawa jenazah korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk menjalani proses otopsi. Sementara pengendara motor yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Penahanan seorang guru honorer SD Ibu Supriyani ditangguhkan pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia ditangkap karena dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi. Udah. Mas. Ibu sehat, Bu. Tangis haru Ibu Supriyadi beserta keluarga dan rekan sesama guru pecah saat keluar dari pintu tahanan Lapas Perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah menjalani penahanan selama 1 pekan, akhirnya Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan guru honorer Sekolah Dasar Negeri 4 Baito ini atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Ibu Supriyadi merasa senang dan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Teman-teman. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang bisa dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama masa honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak pernah. Kuasa hukum Supriyani merasa keberatan dan menilai proses penahanan janggal. Ia juga meminta agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun lewat proses restoratif justice. Beliau ini kan adalah sementara mengurus untuk P3K. Jadi otomatis dalam pengurusan surat-suratnya atau administrasi semua pasti akan terkendala. Ini makanya yang kami minta kalau bisa untuk dari pihak kejaksaan ataupun pengadilan kalau bisa dihentikan perkara ini dihentikan saja atau tidak kita RJ-kan saja. Kita restorasi justice. Sebelumnya Supriyadi ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi berinisial D hingga mengalami luka di paha pada 24 April lalu. Saat itu korban masih duduk di kelas 1 SD dan saat ini telah kelas 2 sekolah dasar. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji akan terus mengawal hingga Ibu Supriyadi dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula.
Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriodo Tameng, Anyus melaporkan. Anggota DPR RI Komisi 6 yang juga politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti kasus yang menjerat Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituduh menganiaya anak polisi. Pemirsa, kita simak bersama pernyataan Rieke Diah Pitaloka berikut ini. Minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia. Balik lagi di Viral for Justice. Kali ini Justice for Ibu Supriyani. Aku dapat laporan pengaduan permohonan untuk pendampingan kasus terhadap Ibu Supriyani, guru SDN Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang ditahan polisi. Indikasinya hanya gara-gara menegur siswanya di sekolah. Orang tua menyatakan ada pemukulan terhadap anaknya yang sekolah di SDN Baito Konawe Selatan begitu. Dengan ada bekas luka yang menurut saya lihat fotonya juga bekas lukanya cukup parah. Tetapi pihak sekolah menyatakan hanya ditegur. Dan rasanya sih apa benar ada sampai luka kayak begini ya. Dan pihak sekolah akhirnya beserta guru terkait datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan membicarakan secara baik-baik. Tapi kabarnya ini rilis dari pihak sekolah, orang tua malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Kirain kasusnya udah selesai, nggak taunya kabarnya ini langsung berlanjut dan Bu Supriyani dipanggil sama Polda, dan ketika dipanggil kita cek kebenarannya. Katanya langsung ditahan. Masya Allah. Yuk kita kawal kasus ini seadil-adilnya, sejelas-jelasnya. Salam sopan Indonesia. Warga menggerebek fasilitas negara yang diduga dijadikan tempat percetakan alat peraga kampanye salah satu paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kada Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selengkapnya, usai jeda berikut ini tetaplah di Anyus Pagi. Anda kembali menyaksikan Anyus Pagi, pemirsa. Warga menggerebek fasilitas negara yang diduga dijadikan tempat persetakan alat peraga kampanye salah satu paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kada Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ya, namun meski sudah terdapat bukti-bukti kuat, Bawaslu menghentikan pengusutan kasus ini. Pilkada Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur diwarnai kasus dugaan tindak pidana pemilu, di mana ditemukan fasilitas negara yang diduga dijadikan tempat percetakan alat peraga kampanye. Hal ini tentu melanggar aturan. Tim hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur nomor urut 2, Ardiansyah Sulaiman Mahyunadi, melaporkannya ke Bawaslu. Kegiatan operasional pembuatan baliho, yang mana rumah tersebut merupakan jabatan dan merupakan fasilitas negara yang dalam aturan ataupun dalam undang-undang telah dijelaskan secara eksplisit dan jelas bahwa itu merupakan larangan yang sangat tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan kepentingan politik. Makanya dengan kejadian tersebut kami sebagai tim hukum dan advokasi melaporkan kejadian tersebut sebagai tindak pidana pemilu. Sementara itu, Bawaslu Kutai Timur menghentikan pengusutan kasus ini karena dinilai tidak memenuhi syarat. Dengan alasan belum cukup bukti memenuhi unsur pasal yang disangkakan dan kurangnya informasi terkait permintaan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait di lokasi kejadian. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan yang berlangsung di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa siang. Secara resmi, Prabowo menyerahkan amanat kepada Syafri Syamsuddin sebagai Menteri Pertahanan periode 2024-2029. Presiden RI sekaligus Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Syafri Syamsuddin selaku Menteri Pertahanan masa jabatan 2024-2029.
Sebelumnya, Syafri Syamsuddin sudah resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober lalu. Proses sertijab berlangsung hikmat dengan dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BIN Muhammad Herindra, jajaran Kepala Staf Angkatan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Wiranto, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, serta sejumlah purnawirawan. Prosesi serah terima jabatan kepada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berlangsung singkat, ditandai dengan penyerahan cindramata sebagai bentuk pisah sambut antara Prabowo dan Syafri. Cindramata tersebut berupa poster kolase foto Prabowo berukuran besar yang dibawa menggunakan mobil disertai iringan pawai musik. Usai melakukan prosesi serah terima jabatan, Menhan Syafri Syamsuddin mengantarkan Presiden Prabowo Subianto dari Gedung Kementerian Pertahanan menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan menaiki mobil maung, keduanya menyapa masyarakat yang berada di tepi jalan. Arak-arakan Prabowo dan Syafri juga diiringi oleh pawai marching band dari Akademi Militer. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Rapat koordinasi digelar sebagai bentuk upaya mendukung program pemerintah Prabowo Gibran dalam swasembada pangan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo dengan tegas menargetkan pencapaian singkat swasembada pangan di Indonesia dengan target selama 5 tahun ke depan. Selain pangan, Prabowo juga menekankan pentingnya swasembada energi dengan memanfaatkan teknologi dan kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk sejahterakan rakyat. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Satu hari pasca pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Rapat koordinasi dilakukan dalam upaya mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran dalam swasembada pangan nasional agar bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan terrealisasi dengan baik. Melihat, mendengar pidato Bapak Presiden kemarin, bahwasanya swasembada menjadi prioritas beliau. Swasembada pangan, swasembada energi, air, tiga-tiganya itu berada di pertanian. Perintah beliau paling lambat swasembada 4 tahun. Kami katakan insya Allah bisa dengan kolaborasi Pak Menteri BUMN, Menteri PU, dan lain-lain.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut akan memberantas segala sesuatu yang menjadi penghambat terwujudnya swasembada pangan di lembaga-lembaga terkait. Hari ini saya bersama Pak Wamen saya membawa Dirut Bulog untuk memastikan Bulog bisa operasi pasar sesuai dengan tupoksinya. Lalu juga ada pupuk yang dimana kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di pupuk ya, kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat. Ini nanti Pak Menteri menyampaikan, dan juga kebijakan nanti untuk PTPN untuk juga alokasi lahan yang memang dibutuhkan untuk swasembada daripada. Dengan adanya kolaborasi antar lembaga kementerian, swasembada pangan nasional diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu 4 tahun. Tim Liputan Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi pertanyaan maksud kami wartawan soal pelanggaran HAM berat terkait tragedi 1998 silam. Menurut Yusril, pemerintahan Prabowo saat ini memiliki komitmen teguh dalam memperjuangkan hukum dan keadilan. Saya akan komunikasikan hal ini, juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, termasuk juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Itu ya. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan, dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu, dan pemerintah yang sekarang kan belum. Karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan dan penasehat khusus Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Mahkamah Agung Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah saya bersumpah. Setelah melantik menteri dan wakil menteri beberapa hari yang lalu, Presiden Prabowo melakukan pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung 2024-2029 Sunarto pada kemarin. Selain itu, Presiden juga melantik 5 kepala badan, yakni Badan Penyelenggara Haji, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Publik, Produk Halal, dan Badan Investigasi Khusus. Selain kepala badan, Presiden juga mengangkat utusan khusus Presiden, penasihat khusus Presiden, dan staf khusus Presiden. Indonesia tahun 1945 serta berbakti. Sejumlah tokoh dilantik Presiden Prabowo Subianto jadi kepala badan, utusan, dan penasihat khusus di Istana Negara. Di antaranya adalah selebritis Raffi Ahmad dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sementara musisi Yovie Widianto sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah, ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini
saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya, agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus bidang ekonomi kreatif, staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dan ini adalah sebuah tugas yang amanah yang alhamdulillah tentunya pastinya berat juga, dan tetapi saya menyadari bahwa menjadi staf khusus Presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi mulai pengalaman, mulai kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif, itu semoga bisa memberikan masukan-masukan yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pada pemberdayaan ekonomi kreatif depan. Dan pastinya semoga selain saya memberikan saran-saran yang konstruktif, juga riset melalui tim, dan juga masukan-masukan, semoga juga saya bisa memberikan juga hal-hal yang baik buat Mas Menteri dan Mbak Wamennya, agar ekonomi kreatif Indonesia makin maju dan Indonesia punya narasi yang besar buat kemajuan ekonomi kreatif Indonesia. Mungkin itu saja yang jelas. Terima kasih buat teman-teman wartawan, teman-teman pers atas dukungan dan bantuannya. Semoga ke depan saya selalu dibantu oleh teman-teman untuk bisa mempercepat apa yang kita cita-citakan bersama dan memberi manfaat buat bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek lintas raya terpadu LRT fase 1B di Stasiun Velodrome Jakarta Timur Selasa siang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek LRT tepat waktu. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau perkembangan pengerjaan jalur lintas raya terpadu atau LRT fase 1B Velodrome Manggarai sepanjang 6,4 km di Stasiun LRT Velodrome Jakarta Timur Selasa siang. Gibran didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, serta jajaran pimpinan PT Jakpro dan LRT Jakarta. Pada kesempatan itu, Gibran meninjau perkembangan pembangunan stasiun, trek, hingga fasilitas penunjang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek jalur LRT fase 1B dikerjakan dengan tepat waktu. Jadi tentunya fokusnya adalah bagaimana penyelesaian proyek strategis ini. Kami sudah memaparkan progresnya sampai hari ini itu masih sesuai dengan target atau on track, bahkan kita bisa lebih cepat dari target. Kemudian beliau juga memperhatikan bagaimana fasilitasnya seperti apa, kemudian secara spesifik teknisnya, treknya seperti apa. Beliau sampai turun ke bawah gitu ya, untuk melihat langsung kondisi treknya seperti apa, dan juga fasilitas penunjang. Pembangunan proyek LRT fase 1B saat ini sudah mencapai 32,25%. LRT fase 1B dengan rute Velodrome Manggarai ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. DPR sahkan 13 komisi dan mitra kerja Kabinet Prabowo Gibran. Seiring adanya penambahan kementerian di pemerintahan baru, jumlah komisi DPR pun bertambah. Dan nantinya dilanjutkan dengan rapat pemilihan dan penetapan pimpinan alat kelengkapan Dewan atau AKD. Jika sebelumnya DPR memiliki 11 komisi, kini bertambah menjadi 13 komisi pemirsa. Dalam rapat paripurna hari ini, DPR mengesahkan mitra kerja masing-masing komisi dengan sejumlah kementerian yang dipecah dan nomenklatur baru. DPR pun menyesuaikan susunan alat kelengkapan Dewan. Komisi 1 sampai dengan 13 dan Badan Anggaran
Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Purna tugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024, Sandiaga Salahuddin Uno mendapat tawaran dari dunia internasional sebagai Sekretaris Jenderal United Nations World Tourism Organization UNWTO. Ya, UNWTO merupakan salah satu badan PBB yang mengurusi sektor pariwisata dunia. Sandiaga Salahuddin Uno resmi melepas tugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024. Posisinya kini digantikan oleh dua menteri sekaligus, yakni Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha. Tak lagi menduduki kursi sebagai Menparekraf, Sandiaga mendapat tawaran untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal United Nations World Tourism Organization atau UNWTO, yakni badan organisasi PBB yang mengurusi soal pariwisata dunia. Seandainya pengusaha sekaligus politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menerima tawaran jabatan tersebut, maka dia adalah orang Indonesia pertama yang mampu menjabat posisi strategis tersebut. Tawaran-tawaran seperti dari UN Tourism memang sudah beberapa bulan ini disampaikan kepada saya, dan saya harus mendiskusikannya tentunya dengan keluarga dan Pak Menlu dan juga Bu Menteri Pariwisata untuk disampaikan ke Pak Prabowo apakah diberikan dukungan. Dan seandainya itu tugas negara untuk mewakili Indonesia sebagai yang pertama di UN, tentunya ini mesti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tawaran ini tentunya tak lepas karena keberhasilannya membawa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19. Sandiaga Uno mampu membawa sektor pariwisata Indonesia bangkit dan kembali menjadi salah satu penghasil devisa terbesar bagi bangsa Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembukaan Musabakoh Tilawatul Quran di Kota Tangerang, Banten dimeriahkan dengan gelaran pawai ta'aruf. Ya, pada MTQ ke-23 sebanyak 745 peserta dari 13 kecamatan yang akan berlomba dalam 8 kategori. Pemerintah Kota Tangerang secara resmi membuka MTQ yang ke-23 tahun 2024 di Taman Elektrik Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten. Total 745 peserta dari 13 kecamatan sekota Tangerang dengan 8 perlombaan seperti tilawah Quran, qiraat Quran, tafsir Quran, fahmil Quran, syahril Quran, hifzil hadis, dan qiraat kutub. Diharapkan kegiatan ini bisa menginspirasi masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Alhamdulillah kita melihat antusiasme masyarakat beserta luar biasa. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan menginspirasi warga Kota Tangerang untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan dari Kota Labu Karimah. Dalam pembukaan MTQ ini juga diselenggarakan pawai ta'aruf yang diikuti oleh ribuan masyarakat. Saya pikir dengan pawai ta'aruf biasa-biasa aja, ternyata sangat seru sekali. Masyarakat antusiasnya sangat mendukung sekali adanya pawai ta'aruf tersebut. Jadi saya sebagai masyarakat Kota Tangerang khususnya sangat berterima kasih kepada Kota Tangerang adanya kegiatan pawai ta'aruf tersebut. Pada MTQ kali ini juga diadakan lomba kaligrafi. Nantinya para kori maupun korea yang meraih juara akan diikut sertakan dalam perlombaan MTQ baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dari Kota Tangerang, Banten, Syukron iNews melaporkan.
Neymar da Silva kembali merumput saat Al Hilal menang atas Al Ain 5-4 di laga AFC Champions League Elite. Ya, informasi olahraga akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, Federasi Futsal Indonesia atau FFI bersama Kemenpora resmi melepas timnas futsal U16 Indonesia ke Thailand. Nantinya timnas Garuda akan melaksanakan training camp dan menjalani friendly match sebelum bertanding dalam kejuaraan futsal AFF 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo resmi melepas timnas futsal U16 Indonesia menuju Thailand untuk mengikuti kejuaraan futsal AFF pada 2-10 November mendatang. Sebelum memasuki jadwal kompetisi, timnas futsal Indonesia akan melakukan pemusatan latihan dan menjalani pertandingan persahabatan sebagai persiapan menghadapi kejuaraan internasional ini. Kemenpora, PSSI, dan Federasi Futsal Indonesia optimis tim futsal asuhan Hector Souto dapat meraih hasil terbaik dalam pertandingan ini. Ke depan bagaimana kita menyiapkan roadmap untuk futsal meraih peringkat dunia yang lebih tinggi lagi, dan saya sangat senang dan sepakat bahwa ke depan FFI harus menggayat event-event tingkat regional dan dunia bisa dibawa ke Indonesia. Kita sekarang persiapannya sudah jauh lebih matang, 2 bulan kita sudah training camp, sudah berlatih, kemarin juga sudah pernah tanding lawan Malaysia juga sebagai pemanasan. Jadi kami optimis bahwa di final kali ini kita bisa memberikan performa yang terbaik dan semoga membawa pulang piala pertama untuk Mas Menteri yang baru saja dilantik. Para pemain timnas futsal putra ini siap untuk bertanding dan berharap dapat mengharumkan nama Indonesia dalam kompetisi internasional di negeri Gajah Putih. Saya rasa tim di kondisi yang baik, ya kita selalu mengikuti arahan pelatih dan pelatih juga optimis dengan keadaan pemain. Saya rasa itu bisa membantu kita untuk menjadi lebih siap untuk menghadapi AFF nanti. Dengan skala dukungan pemerintah yang lebih proaktif dan kolaborasi dengan PSSI yang kian meningkat, akan menjadi harapan besar bagi perkembangan futsal Indonesia untuk lebih maju, baik dari segi prestasi maupun segi industrinya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Jemi Jasin Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Reka ulang pembunuhan di kawasan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan berlangsung ricuh. Ya, kericuhan terjadi lantaran keluarga korban geram melihat tersangka. Sementara akibat saling ejek, 2 pria duel menggunakan parang terjadi di Jalan Poros Makassar, Palopo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kepolisian Polsek Kertapati Palembang menggelar reka ulang pembunuhan terhadap tersangka Robi Firly 20 tahun. Dalam reka ulang sebanyak 14 adegan diperagakan. Petugas pun sempat mengalami kesulitan lantaran banyaknya warga dan keluarga korban yang melakukan penyerangan terhadap tersangka. Beruntung tersangka dapat diamankan petugas hingga terhindar dari amukan warga dan keluarga korban. Reka ulang ini dilakukan petugas untuk melengkapi berkas penyidikan perkara pembunuhan terhadap korbannya atas nama Denny, 42 tahun, yang dibunuh pelaku pada 6 Oktober 2024. Pelaku datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan menunggu kehadiran korban. Korban meninggal karena 4 tusukan, 3 di bagian depan, kemudian 1 tusukan di bagian punggung. Rekonstruksi hari ini kami laksanakan untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan keterangan saksi. Kami sesuaikan dengan fakta dari hasil olah TKP. Usai menjalankan reka ulang, pelaku langsung kembali digiring petugas ke Polsek Kertapati untuk menghindari amukan warga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara di atas 10 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan aksi 2 orang pria yang melakukan duel menggunakan parang dan saling tebas. Aksi tersebut terjadi di Jalan Poros Makassar, Palopo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada 20 Oktober lalu.
Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP dan langsung mengevakuasi keduanya ke rumah sakit akibat mengalami luka parah di tubuhnya. Adanya ketersinggungan dari kedua belah pihak ketika berpapasan di jalan, kemudian saling tatap yang berujung pada perdebatan yang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang semakin memicu panasnya suasana sehingga berujung dengan duel menggunakan parang, memberikan himbauan agar menyerahkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum dan tidak ada upaya saling balas dan aksi main hakim sendiri. Kasus perkelahian tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian dan kini ditangani pihak kepolisian Unit Reskrim Polsek Pitum Panua Resort Wajo. Dan untuk kedua korban masih menjalani perawatan medis. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar gangster pecah di daerah Kapasari, Surabaya, Jawa Timur. Para pelaku pun kocar-kacir saat dikejar polisi yang kebetulan tengah berpatroli. Para pelaku tawuran antar gangster ini langsung kocar-kacir saat polisi dari tim Respati Sat Samapta Polrestabes Surabaya tiba di lokasi Kapasari, Surabaya, Jawa Timur. Berusaha kabur, polisi langsung mengejar mereka dengan menggunakan sepeda motor. Dari pengejaran, polisi mengamankan 3 remaja. Hasil penyidikan sementara, para remaja yang diamankan mengaku gelar aksi tawuran untuk membuat konten di media sosial. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam seperti jenis celurit, ikat pinggang, dan telepon genggam yang digunakan untuk membuat konten. Melaksanakan kegiatan patroli, menemukan beberapa pemuda yang ada di Jalan Kapasari. Kemudian oleh petugas, pemuda tersebut diperiksa dan digeledah, ditemukan sebuah sajam dan di HP para pemuda tersebut ditemukan konten. Para pelaku yang tertangkap itu kemudian diserahkan ke tahanan khusus anak-anak. Untuk menciptakan rasa aman di kota Surabaya, Polrestabes Surabaya akan terus melakukan razia kelompok remaja ala gangster yang kerap gelar tawuran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Viral siswa SMP di Lewigong, Garut, Jawa Barat terlibat perkelahian. Mirisnya, peristiwa itu disaksikan puluhan siswa dan direkam hingga tersebar luas di media sosial. Aksi perkelahian 2 siswa SMP 1 Lewigong, Garut, Jawa Barat menyebar luas di media sosial. Diketahui aksi tarung bebas itu berlangsung saat jam belajar berlangsung. Mirisnya 2 siswa yang berkelahi di sebuah lapangan di belakang sekolah itu disaksikan puluhan siswa lainnya. Pasca kejadian, pihak sekolah mengambil langkah dengan memanggil para siswa yang berada dalam video tersebut. Pihak sekolah menyebut peristiwa itu terjadi akibat kenakalan remaja yang iseng melakukan perkelahian antar 2 siswa dan sengaja direkam pada saat kejadian itu berlangsung. Udah kekeluargaan, Pak, alhamdulillah beres. Itu Pak, kejadiannya pas istirahat. Nah, anak-anak lewat benteng keluar sekolah, bukan di dalam sekolah gitu, Pak. Iseng, Pak, jadi antar kelas B dengan kelas F gitu. Kejadiannya iseng. Kebetulan kemarin saya dipanggil dari dinas, alhamdulillah saya udah konfirmasi. Siswa yang terlibat perkelahian kini mendapatkan sanksi disiplin dari sekolah. Kedua belah pihak sudah berdamai dengan menandatangani perjanjian tidak akan pukul lagi kejadian serupa. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan sadis seorang karyawati bank di Semarang ditangkap polisi. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran cemburu dan sakit hati. Lima hari dalam pelarian, MAN ditangkap polisi di rumah saudaranya di daerah Pudak Payung, Semarang, Jawa Tengah, usai membunuh kekasihnya sendiri Robiatul Adawiyah, seorang karyawati bank swasta di kota Semarang pada Jumat lalu. Pelaku yang berprofesi sebagai satpam itu ditangkap setelah pemeriksaan sejumlah saksi, pengecekan lokasi, dan CCTV.
Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sangkur, baju, sepeda motor, dan helm yang digunakan saat melakukan pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan diketahui motif pembunuhan sadis ini lantaran pelaku merasa sakit hati dan cemburu usai melihat korban berboncengan kendaraan dengan pria lain. Motifnya adalah cemburu. Cemburu karena melihat pacarnya jalan dengan cowok lain, begitu kan? Iya, betul. Pelaku dengan brutal menganiaya kekasihnya dengan sangkur dengan 15 luka tusukan. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Waktu di berdiri itu sama-sama berdiri, terus jadi dorong-mendorong sampai dia terjatuh. Saya membabi buta di area dada. Sebelumnya, seorang wanita muda karyawati sebuah bank swasta ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar kosnya di Jalan Peterongan Timur, Kota Semarang. Pelaku bahkan sempat terekam CCTV kabur usai melakukan pembunuhan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainis melaporkan. Seorang maling nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap saat mencuri di rumah kosong di Medan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui masuk ke dalam rumah melalui genteng hingga kepergok warga. Seorang pencuri babak belur dihakimi warga usai tertangkap saat hendak mencuri di salah satu rumah kosong di Jalan Seipetani, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang beraksi seorang diri kepergok warga saat hendak keluar dari rumah kosong melalui genteng. Agar tak kembali kabur, pelaku diikat lalu diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku belum sempat melakukan pencurian. Dia udah keluar dari genteng tuh, terus ya kami amankan lah, dia mau lari, cuman kami tangkap kakinya supaya dia nggak bisa lari gitu. Di sini tadi. Sinilah dia dapat. Dia ngakunya pas tadi udah diamankan, dipaksa ngaku katanya dia memang mau balik. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas membawa pelaku ke Mapolsek Medan Baru untuk diperiksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dianggap tidak menjalani hukuman usai diberhentikan tidak dengan hormat, Ibda Rudi Soik, seorang perwira polisi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dijemput paksa anggota Provos di rumahnya. Jemput paksa mendapat perlawanan dari keluarga yang menganggap adanya kriminalisasi. Ini mempermalukan kotong juga. Ya salah apa betanya saya mesum? Begini banyak datang. Emosi Feni Soik tidak tertahankan saat anggota Provos Polda Nusa Tenggara Timur mendatangi rumah adiknya, Ibda Rudi Soik, yang akan dijemput paksa usai diberhentikan dengan tidak hormat. Feni dan keluarga menolak Rudi diperlakukan layaknya seorang pelaku kejahatan. Ada yang tendang orang kasih mati. Pak tidak lanjut. Berselingkuh. Tapi tidak PTDH, hanya mutasi demosi 10 tahun sekarang su pindah kembali masuk di krim. Baru dijalankan tugas. Kalian ini terlalu. Tidak mungkin dia jalankan sendiri. Bagaimana semua dia, hukuman dia yang tanggung semua. Dari kepala berturun ke ekor. Kasubdit Provos Bitpropam Polda NTT, AKBP Matius yang hadir di lokasi mengatakan tidak ada penahanan. Namun Rudi akan dibawa untuk penempatan khusus selama 14 hari. Ibda Rudi Soik sebelumnya divonis PTDH karena masalah disiplin. Bukan keberatan, itu kan sudah lewat. Nanti ada waktu baru kita sampaikan ya. Penahanan ini apa? Bukan penahanan. Nanti Pak, nanti baru ngomong lagi Pak. Kami mau lanjut. Ya. Ini sudah yang terlalu banyak. Nanti salah omong. Sudah nanti. Sementara itu, kuasa hukum Ibda Rudi Soik, Ferdi Maktain, mengatakan Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Ia meminta Kapolri untuk melihat kondisi di Polda NTT saat ini. Ini dugaan kami semakin kuat bahwa ini upaya untuk pembungkaman Rudi Soik yang sementara mengungkap mafia BBM di NTT. Kami minta Bapak Kapolda untuk lebih manusiawi. Hanya 2 hari tidak masuk kantor, kok dijemput paksa dengan begini banyak anggota. Kami sayangkan tindakan Kapolda ini.
Kalau mau dibilang Kapolda sendiri tidak mengikuti aturan Kapolri. Bagaimana keberatan yang sudah diajukan tidak ada putusan yang diberikan kepada pemberi keberatan, tiba-tiba langsung datang dijemput. Sebelumnya nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Saya diberhentikan dengan tidak hormat ini perlu saya garis bawahi. Saya tidak pernah melakukan asusila, melakukan transaksi narkoba, melakukan korupsi apapun. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini ikut? Saya tidak akan ikut. Mau tembak mati saya di sini pun saya tidak akan ikut. Saat itu, mantan KBU Satreskrim Polres Kupang Kota itu memasang garis polisi di 2 rumah saat menyelidiki mafia bahan bakar minyak jenis solar subsidi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur menggelar sidang perdana kasus poluan bakar suami hingga tewas. Terdakwa mengikuti sidang secara online lantaran masih menyusui 2 bayi kembar. Sidang kasus poluan bakar suami digelar secara daring di Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur. Terdakwa Bribtu Fadilatun Nikmah atau Bribtu Dila mengikuti sidang dari tahanan Mapolda, Jawa Timur. Terdakwa tidak dihadirkan secara langsung di pengadilan atas pertimbangan kemanusiaan, lantaran terdakwa masih mempunyai 3 anak balita, di mana 2 diantaranya merupakan bayi kembar yang masih menyusui. Dalam sidang, jaksa menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terdakwa ini bisa begitu juga dengan pertimbangan kemanusiaan, karena terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih kecil, masih balita, terutama ada 2 yang kembar itu yang masih masih ASI. Sehingga kan dengan pertimbangan itu majelis mengabulkan permohonan itu. Tetapi dari pihak Polda menjamin sewaktu-waktu apabila diperlukan yang bersangkutan bisa dihadirkan secara offline di persidangan di Pn Mojokerto. Sebelumnya, Bribtu Dila membakar suaminya di rumahnya di asrama polisi Mojokerto awal Juni lalu. Bribtu Dila memborgol tangan suaminya dan menyiram tubuh suaminya dengan pertalite. Korban kemudian menderita luka bakar hingga 96% dan meninggal dunia. Adapun motif pembunuhan ini lantaran terdakwa kesal suaminya sering menghabiskan uang untuk judi online. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Penahanan seorang guru honorer Ibu Supriyani ditangguhkan pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia ditangkap karena dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi. Udah. Semangat. Ibu sehat, Bu. Tangis haru Ibu Supriyadi beserta keluarga dan rekan sesama guru pecah saat keluar dari pintu tahanan Lapas Perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah menjalani penahanan selama 1 pekan, akhirnya Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan guru honorer Sekolah Dasar Negeri 4 Baito ini atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Ibu Supriyadi merasa senang dan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman hikmah. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang bisa dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama masa honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada. Tidak pernah. Kuasa hukum Supriyani merasa keberatan dan menilai proses penahanan janggal. Ia juga meminta agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun lewat proses restoratif justice. Beliau ini kan adalah sementara mengurus untuk P3K. Jadi otomatis dalam pengurusan surat-suratnya atau administrasi semua pasti akan terkendala. Ini makanya yang kami minta kalau bisa untuk dari pihak kejaksaan ataupun pengadilan kalau bisa dihentikan perkara ini dihentikan saja atau tidak kita RJ-kan saja. Kita restorasi justice. Sebelumnya Supriyadi ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi berinisial D hingga mengalami luka di paha pada 24 April lalu. Saat itu korban masih duduk di kelas 1 SD dan saat ini telah kelas 2 sekolah dasar.
Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji akan terus mengawal hingga Ibu Supriyadi dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriodo Tameng, iNews melaporkan. Anggota DPR RI Komisi 6 yang juga politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti kasus yang menjerat Supriyadi, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituduh menganiaya anak polisi. Kita simak pemirsa bersama pernyataan Rieke Diah Pitaloka berikut ini. Malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia. Balik lagi di Viral for Justice, kali ini Justice for Ibu Supriyadi. Aku dapat laporan pengaduan permohonan untuk pendampingan kasus terhadap Ibu Supriyadi, guru SDN Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang ditahan polisi. Indikasinya hanya gara-gara menegur siswanya di sekolah. Orang tua menyatakan ada pemukulan terhadap anaknya yang sekolah di SDN Baito Konawe Selatan begitu. Dengan ada bekas luka yang menurut saya lihat fotonya juga bekas lukanya cukup parah. Tetapi pihak sekolah menyatakan hanya ditegur. Dan rasanya sih apa benar ada sampai luka kayak begini ya. Dan pihak sekolah akhirnya beserta guru terkait datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan membicarakan secara baik-baik. Tapi kabarnya ini rilis dari pihak sekolah, orang tua malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Kirain kasusnya udah selesai, nggak taunya kabarnya ini langsung berlanjut dan Bu Supriyadi dipanggil sama Polda, dan ketika dipanggil kita cek kebenarannya. Katanya langsung ditahan. Masya Allah. Yuk kita kawal kasus ini seadil-adilnya, sejelas-jelasnya. Salam sopan Indonesia. Ya pemirsa, seorang bocah berusia 4 tahun tewas usai tertabrak mobil yang dikendarai secara ugal-ugalan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban sempat terseret sejauh 600 meter. Ya pemirsa, kecelakaan juga terjadi di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyeberang tewas akibat tertabrak motor yang melaju kencang di jalur bus Transjakarta. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kecelakaan tragis terjadi di Balikpapan pada Senin sore. Seorang bocah berusia 4 tahun, Aldi Tama, meninggal dunia setelah terseret sejauh 600 meter di bawah kolong mobil minibus. Dari rekaman video amatir, saat insiden terjadi, sang bocah sedang berboncengan dengan kedua orang tuanya di atas motor. Pengemudi mobil WS langsung melarikan diri setelah menabrak. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi. Ironisnya, tubuh balita ikut terseret mobil pelaku yang berusaha menghindari amukan warga. Korban baru terlepas dari kolong mobil usai terseret 600 meter. Dari hasil pemeriksaan sementara, insiden terjadi lantaran WS mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak motor yang ditumpangi korban. Pelaku juga diduga pelaku pencuri kendaraan bermotor. 1640 ya, 1640 Daihatsu Xenia ini dari TL Beler menuju ke MT Haryono, kemudian tiba-tiba menekuk ke BDS. Nah, di TL BDS ini ada kendaraan roda 2 yang berboncengan bapak ibu serta anaknya, sehingga tertabraklah oleh mobil Daihatsu Xenia yang memang merupakan diduga adalah curanmor, karena memang dilakukan pembuntutan oleh pihak Reskrim Polresta Balikpapan. Kemudian mereka Daihatsu Xenia ini langsung tekuk kanan sehingga mengenai kendaraan roda 2 tadi yang berboncengan. Untuk korban sendiri ini ada 2 orang, yang satu yang luka ringan, kemudian yang anak kecil ini umur 4 tahun, dia terseret sejauh 600 meter masuk ke bawah kolongnya
adanya mobil Xenia ini, sehingga memang dinyatakan kritis pada saat itu dan tadi malam dinyatakan meninggal dunia. Saat ini WS telah diamankan di Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Tabrak nih bapak yang mental kiri, ya. Nah itu motor kanan, nah yang itu yang nabraknya mental. Seorang kakek tanpa identitas tewas di ruas jalan Harsono RM, Pasar Biku, Jakarta Selatan setelah ditabrak motor saat hendak menyeberang jalan. Saat kejadian, pengendara motor melaju kencang di jalur bus Transjakarta. Polisi langsung membawa jenazah korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk menjalani proses otopsi. Sementara pengendara motor yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Udah tabrak nih bapak yang mental kiri,